Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 15 Oktober 2024. Hari ini gereja mengajak kita memperingati Santa Teresia dari Avila, perawan, lahir di Avila, Spanyol, tanggal 28 Maret 1515. Ia termasuk pujangga besar gereja. Ia juga pendiri banyak biara-biara perempuan yang ingin membaharui hidup membiara dengan benar. Ia mempunyai paras yang cantik, dan itu disadari akan mengganggu hidupnya. Ia bercita-cita untuk hidup sebagai seorang biarawati. Ketika berumur 7 tahun, ia bersama kakaknya bertekad pergi ke Afrika untuk mati sebagai martir karena mendengar berita penganiayaan orang-orang Kristen di sana. Namun tekad itu dicegah oleh pamannya dan diminta kembali ke rumah. Keelokan parasnya membuat ayahnya cemas, maka ia segera disekolahkan ke sekolah putri yang dikelola oleh suster-suster Santo Agustinus. Ia insaf akan perilakunya yang kadang-kadang kurang pada tempatnya. Namun sayang ia sakit-sakitan dan dikembalikan ke rumah. Pada usia 20 tahun, ia masuk ke biara Karmelit di Avila dengan nama Teresia dari Yesus. Namun ia sering masih terganggu dengan kedekatannya dengan keluarga dan tetangga-tetangganya, sehingga ia kurang fokus. Ia melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, namun ia masih memandang rendah dosa-dosanya dan semakin kacau berpikir ketika ayahnya meninggal. Ia juga kena serangan lumpuh. Ia akhirnya banyak berdoa, mengenal hidup rohani, dan akhirnya hidupnya berubah menjadi orang yang sangat suci. Ia pernah menyaksikan kesengsaraan orang-orang dalam neraka, maka ia benar-benar berubah total. Pada usia 50 tahunan, ia menghayati cara hidup suster yang asli Karmelit dan berusaha membaharui aturan-aturan yang ada agar kembali pada tempatnya. Meskipun banyak tentang oleh rekan-rekannya, Paus mendukungnya, dan akhirnya biara-biara didirikan dengan aturan yang benar. Akhirnya Suster
Teresia ini sakit dan meninggal pada tanggal 24 Oktober 1582. Kita bersyukur atas orang kudus ini dan mohon agar semangat yang sama menjadi semangat kita untuk benar-benar hidup sesuai dengan ajaran gereja. Bacaan pertama hari ini masih dari surat kepada orang Galatia. Paulus menegaskan sunat tidak berarti sama sekali. Yang berarti hanyalah iman yang bekerja melalui cinta kasih. Pada Injil Lukas, Yesus yang diundang oleh seorang Farisi untuk makan di rumahnya dan masuk tanpa mencuci tangan, maka Yesus ditegur dan akhirnya mengatakan, yang paling penting adalah memberikan sedekah agar menjadi bersih. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, dari bacaan yang pertama maupun bacaan Injil, kedua-duanya akan mengoreksi pandangan yang keliru. Seakan-akan dengan bersunat orang akan selamat. Maka Paulus menegaskan bukan aturan yang menyelamatkan, tetapi iman akan Yesus Kristus yang bekerja dan terwujud melalui cinta kasih. Soal mencuci tangan, mencuci kaki, dan seterusnya, itu adalah aturan. Maka yang paling penting adalah melaksanakan cinta kasih. Banyak orang waktu itu merasa sudah aman dan selamat kalau melakukan hukum dan aturan. Tapi kita diingatkan, iman yang paling pokok dalam hidup kita. Dan iman itu harus diungkapkan dan diwujud nyatakan dalam tindakan yang konkret. Melakukan hukum dan aturan memang baik, tetapi tidak cukup. Maka diperlukan iman yang kemudian perlu diwujud nyatakan. Maka pertanyaan permenungan, apakah kita puas karena melakukan hukum dan aturan dengan tepat? Ataukah kita puas setelah melakukan hukum dan aturan, kita lanjutkan dengan tindakan konkret, belas kasih, sedekah, sebagai perwujudan dari iman kita akan Yesus Kristus. Semoga kita semakin bertumbuh dalam iman yang terwujud di dalam kehidupan yang nyata. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sabdamu mengingatkan kepada kami
apa yang terpenting dalam hidup kami bukanlah melaksanakan hukum dan aturan saja, melainkan disertai dengan tindakan yang konkret sebagai perwujudan iman kami. Maka sadarkan kami, kuatkan kami, bantu kami untuk mewujud nyatakan iman itu dalam hidup kami yang konkret. Biarlah akhirnya hidup dan karya-karya kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Semoga iman kami semakin bertumbuh, berkembang, dan semakin konkret nyata di tengah masyarakat. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya, agar akhirnya mereka tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak, saya dorong, saya dukung untuk menciptakan pola hidup sehat, agar kita semakin sehat dan semua orang juga sehat. Terima kasih untuk semua usaha penjenengan dalam ambil bagian dalam karya gereja, dengan doa-doa, dengan karya dan tenaga, serta dana, yang sungguh akan membantu gereja dalam melaksanakan karya perutusan. Saya ingatkan kembali amplop-amplop misi yang belum dikembalikan. Silahkan setelah diisi dikembalikan, dimasukkan dalam kotak persembahan atau kantong kolektor kapan saja selama bulan Oktober, agar akhirnya bisa membantu para misionaris dan teman-teman di misi, sebagai wujud kita peduli kepada gereja universal. Mari kita berbagi dengan tetap berprinsip sithik ora ditampik, akeh sepikoleh. Mudah-mudahan kita semakin mampu untuk berbagi dengan banyak orang. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.